Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan presentasikan resensi jurnal. Pernah saya download, pernah saya ambil dari YouTube, yaitu mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Pada pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. Hal ini berimbas pada penutupan sekolah, perguruan tinggi dan universitas di beberapa negara. Menjadi gusar dengan adanya fakta tersebut, organisasi internasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat itu menangkap bahwa salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi virus corona adalah sektor pendidikan. Parahnya lagi, hal itu terjadi dalam tempo yang cepat dan skala yang luas. Berdasarkan laporan ABC News 7 Maret 2020, puluhan negara menutup sekolah dikarenakan wabah COVID-19. Menurut data Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB UNESCO, setidaknya terdapat 290,5 juta siswa-siswi di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya menjadi terganggu akibat sekolah yang ditutup. Menurut Purwono dan kawan-kawan 2020, dampak virus corona pada mulanya sangat berpengaruh pada sektor perekonomian, tetapi juga saat ini dirasakan oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh negara yang terdampak virus corona termasuk Indonesia harus meliburkan sekolah untuk sementara. Di beberapa lembaga pendidikan mengharuskan mencari alternatif dalam proses pembelajaran. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi atau universitas mengambil alternatif pembelajaran jarak jauh atau secara online. Menurut Kompas, 28 bulan 3 2020, dampak virus COVID-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020 menyatakan bahwa untuk mengurangi penyebaran virus corona, maka segala kegiatan yang dilakukan baik di dalam maupun luar ruangan pada semua sektor untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Untuk memberikan pengalaman kepada siswa, pembelajaran diarahkan kepada pemahaman tentang penyebaran dan pencegahan wabah virus COVID-19 atau virus corona. Korban aktivitas akibat wabah COVID-19 tidak hanya pada jenjang sekolah dasar, menengah dan jenjang tingkat atas, melainkan berdampak juga pada perguruan tinggi atau tingkat universitas. Seluruh jenjang pendidikan yang berada di bawah Kemendikbud RI dan di bawah Kemenak RI, semuanya mengalami dampak negatif, baik akibat virus corona, sehingga mereka dipaksa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, padahal tidak semua pelajar, siswa, dan mahasiswa terbiasa belajar melalui online. Oleh karena itu, Gigas dan Grain Firman Rahman 2020 menyatakan bahwa pembelajaran online pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti telepon pintar,
tablet, dan laptop yang dapat digunakan untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Coruzzo dan Alkan menyatakan penggunaan teknologi mobile memiliki kontribusi besar di dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh berdasarkan permasalahan di atas. Maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, Usman dan Aswar 2020, virus corona atau COVID-19 adalah merupakan bagian keluarga besar virus corona yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti midlife respiratory syndrome dan sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China, dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. Dapat disimpulkan bahwa COVID-19 adalah coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China, dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. Virus baru yang menyebabkan penyakit pada manusia mulai dari gejala ringan sampai berat dan menyerang gangguan pada sistem pernapasan. Langkah-langkah umum pencegah infeksi pernapasan virus. Menurut Tanra, langkah-langkah umum untuk pencegahan infeksi pernapasan virus meliputi: A. Cuci tangan dengan sabun dan air. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. 3. Jauhi kontak dengan orang yang sakit. 4. Orang sakit harus tinggal istirahat di rumah. 5. Batuk dan bersin harus ditutup dengan tisu. 6. Benda dan permukaan yang sering disentuh harus dibersihkan dan disinfeksi secara teratur. Pengertian efektivitas pembelajaran. Menurut Miarso, efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan dan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan atau dapat juga diartikan sebagai ketepatan dan mengolah suatu sistem atau situasi. Sedangkan Sadiman mengatakan keefektifan pembelajaran mengajar meta bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya pada siswa untuk belajar. Syarat utama keefektifan pembelajaran. Menurut Sumo Sasmito, suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan utama keefektifan pengajaran, yaitu: A. Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM. B. Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi di antara siswa. C. Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan siswa, keberhasilan belajar diutamakan. D. Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan struktur kelas yang mendukung butir B tanpa mengabaikan butir D. Ciri-ciri efektivitas program pembelajaran. Pertama, berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan instruksional yang ditetapkan. 2. Memberikan pengalaman belajar atraktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. 3. Memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar. Ragam proses belajar pendidikan jarak jauh. Yang pertama, belajar mandiri,
kedua belajar terbimbing, 3 tutorial tatap muka, D4 tutorial elektronik, 5 bantuan lainnya atau koresponden, telepon, dan fax email. Prinsip pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pertama, tujuan yang jelas. 2, relevan dengan kebutuhan. 3, mutu pendidikan. 4, efisien dan efektivitas program. D, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar. Selanjutnya, kemandirian, keterpaduan, dan kesinambungan. Karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. Pertama, program disusun disesuaikan jenjang, jenis, dan sifat pendidikan. 2, dalam proses pembelajaran tidak ada pertemuan langsung secara tatap muka antara pengajar dan pembelajar. C, pembelajar dan pengajar terpisah sepanjang proses pembelajaran itu karena tidak ada tatap muka. Selanjutnya, adanya lembaga pendidikan yang mengatur pembelajaran. Selanjutnya, lembaga pendidikan merancang dan menyiapkan materi pembelajaran. Tidak ada kelompok belajar yang bersifat tetap sepanjang masa belajarnya. Karena itu, pembelajar menerima pembelajaran secara individual, bukannya secara kelompok. Metode penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, yang sifatnya deskriptif, yang artinya penelitian yang mengacu pada teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mendalam dengan key informan dan informan. Data-data yang disajikan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, bukan berupa angka-angka. Kemudian keunggulan daripada pembelajaran ini jarak jauh, keunggulannya kita keunggulannya kita tidak bertemu langsung dengan pengajar, ya, karena akibat daripada pandemi itu, supaya virus yang menyebar ini tidak termenular kepada pengajar dan yang diajar atau santri. Kemudian kelemahannya, ya, kadang kita menggunakan internet itu, kadang itu lalok-lalok, kadang juga timbul tenggelam. Ya, saya kira itu pada ini. Kemudian lanjut pada jurnal yang kedua, yaitu desain pembelajaran Quran Hadis model Geroid Ekem berbasis multimedia di Madrasah Sanawiyah. Pada desain pembelajaran ini, bahwa dalam pendidikan, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di berbagai bidang kehidupan, tak luput menuntut adanya usaha yang ekstra keras dalam menemukan teknologi yang cocok untuk memperbaiki proses pembelajaran peserta didik dalam memfasilitasi kemudian pendidik secara individu atau kelompok yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam merancang dan mengembangkan sumber belajar. Kemudian peran seorang guru dalam kegiatan pembelajaran sangatlah penting. Tugas profesi guru meliputi mendidik, mengajar, dan melatih, mendidik dengan meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Pendidik harus memperhatikan model-model pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dan karakteristikas gaya belajar siswa di saat melaksanakan proses pembelajaran. Menurut model pembelajaran yang diterapkan oleh Geroid Ekem dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dengan memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan media pembelajaran berperan sangat krusial dalam proses pembelajaran. Banyak sekali macam penyajian pada media pembelajaran, antara lain berupa grafik, slide, foto, dan pembelajaran menggunakan
atau memakai teknologi komputer. Gerald Kemp berasal dari California State University di San Jose Camp. Kemudian belajar merupakan status proses yang berlangsung pada diri seorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Kemudian model pembelajaran disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli dalam menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran, teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, dan teori lain yang tepat. Menurut Gerald Kemp, berasal dari California State University, James Kemp yang paling awal mengembangkan model desain instruksional bagi pendidikan. Model yang dikembangkan Kemp dengan memberikan bimbingan kepada para siswanya untuk berpikir tentang tujuan pembelajaran dan masalah umum. Model pembelajaran Gerald Kemp membentuk lingkaran atau Tesli dalam sistem pembelajaran menunjukkan adanya proses yang kontinu. Model ini termasuk dalam taksonomi model yang berorientasi pada pembelajaran individual dan klasikal. Dalam hal ini, sebagaimana observasi pada pembelajar di Madrasah Sanawiyah Tahul Ulum Sari Rejo Lamongan di masa pandemi COVID-19 ini, yang dilaksanakan secara online dan offline, yang mana agar peserta didik berminat dan aktif dalam proses pembelajaran. Guru perlu mendorong dan mengembangkan segenap kemampuan dan kemauan. Guru sudah berusaha supaya peserta didik berminat dan aktif dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran Quran hadis. Kemudian pelajaran khususnya pada kelas 7 dengan dapat dilihat dari adanya perilaku dari peserta didik sebagai berikut. A. Ketika guru menerangkan pelajaran terdapat siswa yang iseng keluar masuk kelas. 2. Pada saat proses pembelajaran terdapat siswa yang tidak memperhatikan dan berbicara dengan temannya. C. Sebagian siswa ada yang tidak mengerjakan tugas. Jadi ini kelemahan daripada pembelajaran masa pandemi yang menurut Gerald Kemp. Kemudian metode yang dipakai itu penelitian dilakukan dengan menggunakan PTK, penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini atau lebih dikenal dengan Classroom Action Research, dengan prinsipnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kelas. Kemudian aktivitas tersebut dapat dijalankan oleh individu maupun orang banyak dengan bekerja sama secara kolaboratif. Kemudian penelitian ini menggunakan 3 siklus. Pertama prasiklus, yang kedua siklus 1, yang ketiga siklus 2. Jadi pada siklus prasiklus ini yang dulunya dari 6,30 pada prasiklusnya, kemudian pada siklus pertamanya mencapai 7,00, kemudian pada siklus ketiganya sudah mencapai 8,00, itu menjadi KKM-nya atau kompetensi KKM ketuntasan minimum ya. Jadi kelebihan daripada pembelajaran menurut Kemp, pembelajaran ini pembelajaran model Gerald Kemp ini kelebihannya ya, bisa kita bertatap muka jauh, ya biarpun jauh di mana saja kita bisa belajar, bisa kita melakukan pembelajaran. Biarpun kita berkendaraan bisa kita belajar, melakukan pembelajaran, ya kemana-mana saja bisa. Tetapi yang kekurangannya itu biasa siswa itu biasa keluar masuk dalam Zoom, ya, dalam Edlin misalnya, kemudian siswa itu kadang banyak minta izin mau banyak masalah-masalah mau dikerjakan lagi atau dia timbul tenggelam itu layarnya. Jadi ini dari kekurangan daripada pembelajaran jarak jauh menurut Gerald Kemp.
Kemudian yang selanjutnya, pemanfaatan Zoom Meeting untuk proses pembelajaran pada masa pandemi. Pada pemanfaatan Zoom Meeting untuk proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, ya secara abstraknya itu bahwa saat masa pandemi COVID-19, setiap universitas di Jakarta dan Depok melakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Aplikasi yang banyak digunakan saat pembelajaran jarak jauh ialah Zoom Meeting. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifnya penggunaan aplikasi Zoom Meeting terhadap para mahasiswa di Jakarta ketika pandemi 19. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode grounded theory. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui Google Form atau WhatsApp kepada 32 mahasiswa universitas di Jakarta dan Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan aplikasi Zoom Meeting tidak begitu efektif bagi para mahasiswa universitas di Jakarta dan Depok. Tetapi aplikasi Zoom Meeting lebih baik karena dalam aplikasi Zoom Meeting komunikasi antara individu dilakukan secara lisan dibandingkan penggunaan aplikasi pembelajaran yang melakukan kegiatan komunikasi secara tertulis menurut teori komunikasi pendidikan. Jadi Zoom Meeting ini sendiri merupakan sebuah media pembelajaran menggunakan video pendiri aplikasi Zoom Meeting, yaitu Eric Yuan, yang diresmikan tahun 2011. Jadi yang pertama-tama mendirikan ini Zoom Meeting yaitu Eric Yuan. Ya, Eric Yuan ini pada tahun 2011. Yang kantor pusatnya berada di San Jose, California. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk pembelajaran saja, tetapi bisa digunakan untuk urusan perkantoran maupun urusan lainnya. Platform ini gratis, jadi dapat digunakan oleh siapapun dengan batas waktu 40 menit dan tidak ada batasan waktu jika akun kita berbayar. Dalam aplikasi Zoom Meeting ini kita bisa berkomunikasi langsung dengan siapapun lewat video, oleh karena itu memang cocok digunakan sebagai media pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan Zoom Meeting sebagai media pembelajaran di masa social distancing terhadap mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di Universitas Wilayah Jakarta dan Depok dalam kegiatan pembelajaran online. Dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Zoom Meeting, terdapat dua buah teori yang dapat meninjau kegiatan pembelajaran tersebut. Teori behavioristik merupakan salah satu teori yang membahas tentang berubahnya perilaku seorang yang didasari dari sebuah pengalaman. Teori behavioristik menekankan terbentuknya perilaku yang terlihat dari hasil proses belajar, lalu terdapat juga teori kognitif. Di dalam sebuah teori kognitif, tingkah laku individu dapat diarahkan melalui sudut pandang individu tersebut dan juga pengalamannya dalam situasi yang memiliki relasi dengan sebuah tujuan, karena dalam tingkah laku individu sifatnya dinamis. Sifat dinamis tersebut yang dipengaruhi oleh proses belajar. Dan manfaat dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dan tanggapan setiap mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di Universitas Wilayah DKI Jakarta dan Depok terhadap pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Lalu peneliti ini bermanfaat juga untuk menemukan sebuah solusi terhadap pemanfaatan aplikasi TIK yang diterapkan oleh pihak universitas terhadap para mahasiswanya supaya pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi yang berbasis TIK dapat optimal sehingga para mahasiswa setiap universitas tersebut tetap mendapat keuntungan dalam proses pembelajaran jarak jauh di tengah masa pandemi COVID-19. Metode penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Metode penelitian yang kami lakukan merupakan metode penelitian kualitatif. Creswell menjelaskan penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk penelusuran
untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Ini pengambilan data yang kami lakukan ialah menggunakan Google Form. Kami menggunakan Google Form ini dikarenakan Google Form lebih cepat dan luas untuk menyebar kuesioner kepada subjek. Di sisi lain, karena adanya kebijakan social distancing, ini maka tidak memungkinkan jika kami menggunakan metode wawancara secara langsung. Subjek peneliti adalah mahasiswa universitas dengan domisili wilayah Jakarta dan Depok. Lalu setelah tahap open coding dilanjutkan dengan tahap axial coding, yang dimana pada tahap axial coding menyatukan sebagai berbagai kategori penelitian dalam bentuk susunan dan hal. Ini merupakan gabungan cara berpikir individu, induktif dan deduktif. Ya, jadi ini mengenai pembelajaran Zoom meeting ini adalah bermanfaat sekali pada dosen, mahasiswa, guru. Ini diterapkan karena ini biarpun berjauhan kita bisa memanfaatkan Zoom meeting. Yang penting ada sinyal. Ya, ada juga kotanya orang bisa dimanfaatkan ini Zoom meeting. Kemudian selanjutnya jurnal yang selanjutnya itu peran orang tua dalam mendukung kegiatan pembelajaran di rumah pada masa pandemi. Abstrak, studi yang dilakukan memiliki tujuan sebagai pendeskripsian peran orang tua yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini di RA, tim Cendekia Surabaya. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan analisis dan deskriptif. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua terhadap penerapan pembelajaran di rumah pada masa pandemi dalam mendidik anak meliputi pendampingan dan sebagai motivator. Dampak peran orang tua terhadap pembelajaran pada masa pandemi di RA tim Cendekia Surabaya. Orang tua memfasilitasi keterlibatan kegiatan pembelajaran dan pendidikan anak usia dini di RA tim Cendekia Surabaya. Anak usia dini merupakan anak yang usianya antara 0 sampai 6 tahun. Usia tersebut menjadi momen yang sangat mendesak bagi potensi seorang anak agar dapat berkembang sebagaimana yang dijelaskan oleh Feldman dalam Asmani 2009. Bahwasanya masa balita adalah kemasan masa bagi manusia yang tak dapat diulang. Karena akan menjadi momen yang terpenting sebagai pembentuk asas-asas karakter, kapabilitas berpikir, intelektual, kreativitas, serta kapabilitas untuk melakukan sosialisasi. Orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anak-anaknya. Dalam penelitiannya mendapatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Kemudian keluarga merupakan fondasi pendidikan yang pertama bagi anak. Mengatakan bahwa menurut Hayati 2011 mengatakan bahwa sikap orang tua sangat membantu dalam mengembangkan potensi anak. Antaranya yakni menghargai opini anak serta mendorong anak untuk mengutarakannya, menyediakannya kesempatan bagi anak-anak dalam melakukan perenungan, hayalan berpikir, serta memperbolehkan anak dalam pengambilan keputusan secara individu. Kemudian peneliti Karen Smith Conway, Profesor Ekonomi di University of New Hampshire, dan rekannya Andrew Hout-Venti, rekan peneliti senior ini menemukan bahwa keterlibatan orang tua memiliki efek
positif yang kuat pada siswa yang memiliki prestasi parental effort. Pendidikan adalah sebuah tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah tapi juga sekolah, guru, dan keluarga atau orang tua. Sekolah dan keluarga masuk ke dalam kelompok primer. Dalam kelompok ini terdapat interaksi sosial yang lebih interaktif dan lebih erat, yaitu face-to-face group, di mana setiap anggota dari sebuah kelompok sering menghadapi atau bertatap muka yang satu dengan lain, saling memahami dan dekat dan memiliki hubungan yang saling erat. Singkatnya, peran orang tua sebagai saluran disiplin adalah untuk menanamkan dan menegakkan disiplin. Disiplin anak sangat penting, tetapi itu tidak berarti disiplin yang ketat. Anak-anak perlu terbiasa dengan kehidupan yang teratur. Berkenaan dengan upaya peningkatan nilai, orang tua dapat membuat jadwal tugas belajar di rumah dan jadwal belajar mereka. Anak merasa disiplin diterapkan secara teratur dari waktu ke waktu. Jadi dia tidak merasa terikat dan dengan aturan, tetapi dia melakukannya dengan kesadaran sehari-hari. Akhirnya, peran orang tua sebagai manajer adalah bagi orang tua untuk melacak perkembangan kinerja anak-anak mereka dan mengendalikan perilaku mereka di rumah dan sekolah dengan mendekati informasi antara guru dan orang tua. Oleh karena itu, orang tua dapat menentukan alasan untuk perkembangan anak mereka, regenerasi, dan merespon dengan bijak. Selain dari itu, pendapat Siregar menambahkan bahwa ada 4 cara untuk meningkatkan peran orang tua dalam pendidikan anak-anak. Pertama, atur jadwal kegiatan anak dan waktu anak. Kedua, pantau perkembangan kemampuan akademik anak. 3, memantau perkembangan kepribadian termasuk sikap, moral, dan perilaku anak-anak. Saya kira ini, jadi ini inti daripada peran orang tua dalam mendukung kegiatan pembelajaran di rumah pada masa pandemi ini. Intinya bahwa kita sebagai orang tua harus selalu kita mendisiplinkan waktunya anak-anak. Kita mengatur waktunya supaya anak-anak juga tidak merasa terpaksa untuk belajar. Ya, jadi kita atur waktunya. Kita kasih tahu kita selalu difasilitasi anak-anak supaya anak-anak itu semuanya bisa belajar mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ya, selanjutnya, jurnal yang selanjutnya itu jurnal yang kelima itu efektivitas pembelajaran online siswa MTS 2 Kota Mobagu di masa pandemi COVID-19. Ya, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 di Madrasah Sanawiyah MTSN 2 Kota Mobagu dengan menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, serta menggunakan skala. Pengukuran atau rating scale melalui angket maka dapat disimpulkan bahwa 55,55% menyatakan pembelajaran online cukup efektif dilakukan pada konten materi yang diberikan oleh guru dalam bentuk naskah dan video. Selebihnya menyatakan tidak efektif karena beberapa hal, yaitu tidak semua materi dapat disampaikan, sulit mengukur aspek kognitif dan efektif atau penilaian sikap siswa selama belajar di rumah melalui online. Rata-rata nilai siswa pun berkisar pada nilai 70 dengan bentuk tes pilihan ganda. Fasilitas kurang memadai pada ketersediaan kuota internet yang dimiliki siswa, kurangnya akses atau kelancaran jaringan internet di beberapa tempat tinggal siswa. Di masa pandemi COVID-19 ini benar-benar bahwa proses pembelajaran dilakukan secara online. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36.962 MPK/AHK 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease.
Pembelajaran online ini dilakukan dalam proses pembelajaran Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Di masa pandemi COVID ini, siswa madrasah belajar dari rumah. Hal ini sebagai apresiasi patuh kepada aturan pemerintah tentang pelaksanaan pandemi di masa darurat COVID-19. Sebagaimana juga disebutkan bahwa kurikulum darurat COVID-19 di Kota Mobagu mengharuskan proses pembelajaran dilakukan secara online dari rumah. Semua kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui media elektronik secara online. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa hanya bisa dikonsultasikan kepada guru melalui online. Siswa madrasah tidak diperkenankan untuk datang ke madrasah dalam proses pembelajaran. Tidak semua materi pelajaran diberikan kepada siswa. Materi yang disampaikan adalah materi esensial dari keseluruhan materi pelajaran. Guru memilih materi yang dianggap penting untuk dipelajari dan dipahami oleh siswa. Yang pelajaran pun lebih cepat dari proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Guru hanya diberikan waktu 25 sampai 35 menit untuk satu kali pertemuan jam pelajaran secara online. Penggunaan sumber belajar tradisional, offline, dan online adalah suatu keputusan yang tepat sesuai kondisi saat ini. Di saat kegiatan pembelajaran berlangsung, perlu diperhatikan keefektifan, dengan kata lain tingkat keberhasilan yang dicapai. Ciri-ciri keefektifan program pembelajaran adalah berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditentukan. Telah diketahui bersama bahwa pembelajaran online menjadi solusi efektif untuk mengaktifkan kelas meski sekolah telah ditutup, mengingat waktu dan tempat menjadi berisiko pada masa pandemi ini. Ketika pembelajaran ditawarkan dalam bentuk online, efisien dan efektivitas pengelolaan informasi menjadi krusial sebelum pembelajaran online dilakukan. Perancangan media pembelajaran dilakukan guru harus mampu menjawab pertanyaan bagaimana ragam materi yang akan diajar, aktivitas belajar seperti apa yang dilakukan siswa. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendasari guru dalam merancang sebuah desain pembelajaran yang tepat dalam proses belajar online. Pembelajaran online merupakan salah satu solusi yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik dan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran berbasis internet atau yang sering disebut dengan e-learning merupakan salah satu bentuk inovasi dari pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan sebagai solusi alternatif pendidikan di masa COVID-19. E-learning adalah model pembelajaran yang dilaksanakan dan dibuat dalam bentuk digital melalui perangkat elektronik. Tujuan pemanfaatan e-learning dalam proses pembelajaran adalah untuk memperluas dan mempermudah akses pendidikan. Selain itu, e-learning merupakan suatu kemajuan penting dalam sistem pendidikan modern. E-learning ini membawa pengaruh terhadap proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi maupun sistemnya. Bahan ajar yang disajikan dalam pembelajaran berbasis internet atau e-learning berupa teks, gambar, audio, dan video. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis online mendukung terlaksananya interaksi antara guru dan siswa agar terjalin dengan baik serta materi dapat disampaikan dalam berbagai bentuk pembelajaran secara online di masa pandemi COVID-19 secara optimal. E-learning terbentuk atas 3 komponen, yaitu infrastruktur e-learning berupa penggunaan perangkat keras atau hardware untuk mendukung jalannya aplikasi e-learning, sistem dan aplikasi e-learning berupa penggunaan sistem perangkat lunak untuk melakukan manajemen kelas. 3 konten e-learning berupa konten dan bahan ajar berbentuk multimedia, interaktif atau berbentuk teks. Selanjutnya, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh setelah mengalami aktivitas belajar dan dikatakan juga sebagai interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan yang merancang bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Mulyasa menjabarkan hasil belajar sebagai prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan. Hasil belajar lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai bentuk rancangan konsep dan strategi pembelajaran.
daripada jenis media atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Guru harus berusaha mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Hasil yang dimaksud adalah baik, tidak baik, ataupun tidak baik. Ya, jadi untuk pembelajaran, efektivitas pembelajaran online siswa masih dia memakai aplikasi e-learning, yaitu apa keunggulan daripada e-learning ini, ya bisa kita menyabarkan dengan dengan melalui video, ya video. Jadi saya kira ini inilah pemaparan jurnal saya. Mungkin sampai ini saya kira cukup. Saya ucapan billahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.